Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Amri Hidayat dalam program Jalu Jagongan Pemilu. Cerdas mengupas, tuntas membahas. Masih dalam serial edisi hukum acara penyelesaian sengketa proses. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan praktik penyelesaian sengketa dalam pemilihan dan pemilu. Kemudian dari dua itu apa bedanya, mengingat memang yang mengatur undang-undangnya itu berbeda. Pemilu diatur dengan Undang-Undang 7 2017 dan pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Baik, untuk membahas itu semua, apa saja perbedaannya, dan memang Kabupaten Purworejo itu pada perhelatan pemilu dan pemilihan ini menarik. Artinya memang Kabupaten Purworejo itu merasakan sengketa pemilu dan merasakan sengketa pemilihan. Nah, sore ini akan dibahas terkait dengan sengketa pemilu dan sengketa pemilihan, kemudian di mana bedanya. Baik, untuk mengupas itu semua, sahabat Bawaslu telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Beliau narasumber yang pertama adalah Bapak Nurholik SH STHI MKN. Selamat sore Pak Kholik. Selamat sore Mas Amri. Ya, beliau alhamdulillah Pak. Beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo sekaligus dalam sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo kemarin dipercaya menjadi Ketua Majelis Musyawarah. Jadi nanti akan banyak hal yang bisa diceritakan, yang bisa dibahas tentang bagaimana sih sengketa pemilihan itu dalam prakteknya. Kemudian di sebelah kanan saya sudah ada Pak Purnomo Sidi SPT. Selamat sore Pak. Baik, beliau ini adalah anggota KPU Kabupaten Purworejo dan beliau ini merasakan 3 kali menjadi termohon ya Pak. 3 kali menjadi termohon dalam pemilu 2019 1 kali, dan di pemilihan Bupati Purworejo tahun 2020 2 kali ya Pak. Ya, jadi memang sore ini narasumbernya lengkap, man. Ada yang harusnya ada satu lagi ini pemohonnya. Kita bahas lain waktu untuk pemohonnya. Memang kalau menghadirkan pemohon nanti takutnya malah mengorek hal-hal yang sudah lalu, Pak. Nah, mungkin untuk memulai itu Pak, ada hal yang mungkin kita sengketa atau dalam bahasa konstruksi hukumnya itu kan sering dimaknai sebuah proses elektoral itu bisa dikatakan demokratis kalau kemudian negara menyediakan piranti hukum bagi para pihak, bagi para aktor pemilu untuk mengajukan keberatan terhadap proses yang diselenggarakan oleh penyelenggara maupun keberatan yang dilaksanakan atau sebagai akibat dari memilih tema serial hukum acara. Apakah tingkat sengketa proses di Purworejo memang tinggi dalam setiap perhelatan demokrasi sehingga perlu dipersiapkan edukasi untuk para pihak dalam sengketa. Nah, ini mungkin maksudnya kenapa harus ada program serial hukum acara? Apakah memang Bawaslu akan mempersiapkan pihak-pihak untuk bersengketa atau seperti apa, Pak? Saya lagi nih. Iya. Karena ini acaranya Bawaslu. Kenapa memilih program hukum acara? Saya kira juga Mas Pur nanti biar menjawab lah, biar tidak. Saya kira bukan hanya sengketa pemilu yang hampir bersamaan tahapan pilkada dengan pemilu ini beririsan. Saya tidak membayangkan kalau publik semakin tercerahkan dan dikit-dikit mengajukan sengketa ya bisa bodol juga kita nanti. Baik pemohon maupun termohon bisa sama-sama bodol. Saya kira itu Mas Amri. Selanjutnya ke Mas Pur dulu lah. Biar Pak Pur mungkin menanggapi pertanyaan yang tadi dari sahabat Bawaslu gitu yang menuliskan komentar di kolom komentar. Bagaimana KPU terkait dengan program sosialisasi semacam ini, karena kan memang apakah artinya pendidikan-pendidikan tentang kepemiluan, tentang politik yang diberikan itu memberikan memang mempersiapkan orang-orang untuk bersengketa atau seperti apa, Pak?
berita acara dijadikan objek sengketa. Padahal di Undang-Undang Pemilu bicaranya sudah keputusan. Nah ini yang menurut saya ada progresivitas di Bawaslu dengan peraturan Bawaslu yang mengakomodir orang yang diputus gara-gara berita acara masih ada ruang. Coba dengan berita acara ada ruang dibandingkan tidak ada berita acara menjadi objek sengketa. Kan tentu dia akan magel tadi. Misalkan ada seorang calon berita acaranya dikeluarkan oleh KPU karena nggak ada ruang yang tertulis secara normatif bahwa berita acara menjadi objek sengketa. Calon kasus perseorangan kemarin ya sudah berhenti ketika tidak ada ruang itu. Yang kedua, ini sebenarnya mendidik Bawaslu. Ini pseudo atau semu-semu semua putusan sengketa proses non MK tadi sengketa hasil itu berhenti di Bawaslu kecuali 3 hal. Yang pertama, kalau diputus final dan mengikat itu hanya di Bawaslu, tapi ada 3 hal yang tidak berhenti di Bawaslu. Salah satunya adalah verifikasi partai politik. Itu nggak bisa berhenti di Bawaslu. Dia peserta itu bisa protes ke PT UN misalkan. Kemudian penetapan DCT kita pernah ngalami sama Mas Kolik dan teman-teman Bawaslu, itu juga nggak bisa berhenti diputuskan oleh Bawaslu sampai ke pengadilan berhenti, tapi kan bisa ada ruang lain. Dan yang ketiga adalah penetapan calon peserta, itu ya juga bisa dipersoalkan. Kita ngalami itu semua, waktu verifikasi kita ngalami, waktu Bawas belum jadi Bawas masih Panwas kita ngalami, sudah menjadi Bawas kita ngalami, kemudian legislatif kita ngalami. Itu yang paling berat itu kan verifikasi partai politik. Ya jujur ini forum ini juga kritik terhadap partai politik. Kita jarang wacana-wacana atau diskusi-diskusi tentang kritik terhadap partai politik. Kecenderungannya kritik terhadap penyelenggara. Mestinya partai politik kan di undang-undang partai politik mendidik kadernya untuk paham politik. Tetapi seolah-olah wacana publik ini bunyi-bunyiannya ke arah peserta, ke penyelenggara. Mestinya tanggung jawab pendidikan politik juga ke partai politik yang saya sendiri jarang melihat itu terjadi. Saya kira itu Mas Amri. Jadi sengketa proses maupun hasil saya kira ini harus menjadi makanan pokok bagi orang yang terlibat dalam perhelatan elektoral. Karena kalau tidak nanti ada kegamangan harus lari kemana sebenarnya itu. Jadi maksud bahwa saya kira nggak harus sengketa ini saja, mungkin yang lain juga akan dibahas di episode berikutnya. Tapi saya kira sengketa proses dan hasil ini bobotnya sama, tetapi yang trending memang karena ini sudah ke sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi, ya memang jadi seolah-olah itu menjadi menarik. Dan menariknya lagi ini ada hal baru. Sudah diputus PSU kemarin sengketa hasil, ada penggugatan lagi. Nah, gila lagi nih, rampungnya kapan itu loh. Jadi sudah diputus MK kemarin PSU yang kemarin sengketa pilkada itu sengketa hasil, sudah dijalankan PSU ini ada gugatan permohonan lagi ke MK lagi. Ini luar biasa. Tapi ya semoga spiritnya adalah memberi ruang. Tapi saya kira harus dibatasi hal-hal seperti itu. Saya kira itu pengantar dari saya, Mas Amri. Baik, jadi sahabat Bawaslu memang jadi program Jalu di Bawaslu Kabupaten Purworejo itu memang saat ini ada satu program Jalu itu ada 2 serial. Yang pertama itu memang serial pengawasan dan tupoksi Bawaslu yang lain, dan yang satu itu memang kita khusus untuk membahas tentang hukum acara penyelesaian sengketa, karena memang ini juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kholik dan Pak Purnomo Sidi bahwa sebagai penyelenggara pemilu juga ingin memastikan bahwa peserta pemilu maupun pemilihan itu mengetahui hak-haknya dan seperti apa memperjuangkan hak-haknya. Begitu ya Pak Kholik ya. Baik, kita langsung saja sambil menunggu ada pertanyaan yang masuk. Nanti langsung saja bisa, kalau ada pertanyaan langsung saya bacakan karena memang ini programnya kultum menyambut sambil menunggu buka puasa. Nah, hal-hal yang menarik yang
Tadi sudah Pak Pur sudah menyinggung bahwa memang posisi KPU kemudian sudah menjelaskan terkait dengan adanya perluasan dari yang tadinya hanya keputusan terus di Perbawaslu itu diatur, ternyata berita acara itu juga boleh atau bisa menjadi objek sengketa. Nah, itu dari sisi KPU sebagai penyelenggara pemilu itu bagaimana bisa mengeksplor lebih banyak perbedaan-perbedaan hanya dalam konteks hukum acaranya sebenarnya. Yang menarik lagi di Purworejo itu kan kemarin kita menangani sengketa 2 di pemilihan ini kan yang landasan hukumnya berbeda. Betul. Sebelumnya di Perbawaslu 15 2017, kemudian Perbawaslu tiba-tiba 2. muncul lagi ada Perbawaslu 2. Padahal perbedaannya ini krusial. Iya, karena tadi. Karena itu tadi. Iya. Ada yang menarik lagi nih sebenarnya, dan saya harap ini Mas Pur nanti jujur soal itu tadi. Ini berita yang saya baca ya, berita yang saya baca, kemudian catatan dokumenter yang ditulis oleh teman-teman di Panwas sebelumnya. Ada yang menarik ini proses. Saya tidak bermaksud mengkudeta moderator. Ada yang menarik proses sengketa pemilu yang pertama dialami di 2019 ya. Pada pemilu verifikasi parpol oleh pemohonnya PSI ya. Ada yang menarik ini. Ini kan berkaitan beririsan dengan tahapan seleksi KPU waktu itu. Ada dampak psikologisnya enggak waktu itu? Maksud saya yang terternya itu tadi, di satu sisi kemudian harus menyiapkan jawaban pembuktian dan lain sebagainya, di sisi yang lain ada beban psikologis yang berbeda lagi ya. Ini kan bebannya kan semakin bertambah-tambah kira-kira begitu. Ini kan pengalaman yang luar biasa saya. Saksi ahli ya saya kemarin itu kan sempat mempertanyakan posisi itu karena norma saya bicara itu apa biar edukasi juga. Kenapa saya ngajak provinsi nggak boleh? Biar memang itu untuk mengedukasi, siapa tahu bisa menjadi perbaikan ke depan. Nah, jadi mungkin melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Khalid, ada yang menarik ini. Jadi mungkin karena kan di Perbawaslu 2 itu kan memang termohon pun diberi kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum, Pak. Dalam bentuk bisa jaksa pengacara negara ataupun lawyer profesional. Nah, apakah yang tadi disampaikan Pak Pur itu juga menjadi alasan untuk sengketa yang pertama yang di bulan Maret, kemudian yang di bulan Agustus itu termohon prinsipal itu hadir sendiri, Pak, sampai di MK-nya hadir sendiri. Wah, itu diskusi panjang. Jadi pengalaman itu kan itu bukan karena tidak punya anggaran ya. Oh enggak. Cukup, lebih dari cukup. Itu dengan sadar. Ini uji nyali aja sebenarnya. Bukan uji nyali, dengan analisis, Bro. Analisis dan pertimbangan. Perang. Ya, jadi ketika memutuskan maju prinsipal itu satu, kita harus rembukan konco-konco ki maju dhewe pora. Itu kan ada pengalaman sebelumnya. Kita pernah ngadepi PSI. Kita pemilu legislatif 2015, kemudian presiden juga ke MK saat itu sudah. Terus waktu Bu Endang kita juga maju sampai ke PT UN Semarang. Faktor-faktor pengalaman dan kemudian kepercayaan diri, jebule ya mengkir 18 sengketa PSI dengan pada saat pemilihan itu treatmentnya yang berbeda apa dari sisi praktek, Mas Pur? Ya kalau bicara batas akhir itu saya kira kita ngikuti aja peraturan Bawaslu. Waktu itu Bawaslu belum Bawas Badan ya. Tapi kita nggak risau soal itu sebenarnya. Kita nggak mempersoalkan hukum acaranya. Tapi memang ada pembeda masalah hukum jam kerja dan kalender ya. Tetapi bagi kita sebagai itu nggak mikir itu. Tapi fokusnya pada penguatan data, argumen untuk counter terhadap apa yang dituduh. Mas Pur sedikit tadi ya. Yang pertama saya ingin cerita soal keadilan. Keadilan itu ya kalau dalam teorinya Aristoteles itu ada keadilan prosedural, ada keadilan substansial. Pengalaman Bawaslu dari 3 kali ya, meskipun saya tidak ikut terlibat secara langsung pada saat yang pertama, tapi yang 2 kali ini sebisa mungkin pada saat proses ya, maka dia tidak bisa melakukan upaya hukum. Kenapa ini Bawaslu menerima? Lagi-lagi karena pada soal mengedepankan soal nilai keadilan substantif.
termasuk itu tadi berita acara bagi Bawaslu itu juga dimaknai keputusan. Perluasan makna keputusan itu adalah sampai pada berita acara yang secara yuridis formal dituangkan dalam Perbawaslu 2 2000 dan itu kan bisa dikoreksi melalui pleno lagi. Wah, nggak bisa itu, pleno terbuka itu. Prosesnya kan pleno terbuka. Berita acara produk pleno terbuka dan itu memutuskan itu pasti dengan pertimbangan, dengan hasil dan sebagainya. Nggak bisa. Maksud saya mengandaikan begini. Pada saat kaukus musyawarah tertutup, ya sudahlah, daripada doa-doa kita dituruti wae lah. Gitu. Ya, gimana? ini rada aneh. Kita rada aneh kok, yuk keputusan yuk dirembuk tertutup. Sebenarnya di pas sengketanya Pak Slamet yang pertama itu Mas Yunus itu pengacara kan minta iya tertutup, tapi malah sekarang dilegalkan dengan norma Perbawaslu 2 ada ruang tertutup. Ini kan sebenarnya jane podo Mas Yunus saat itu sebagai pengacara Pak Slamet belum ada peraturan Perbawaslu yang mengatur tertutup. Tapi yang Pak Slamet kedua dengan pengacara berbeda malah sudah ada ruang. Ini yang agak menarik. Tapi spiritnya saya kira yang harus diawasi substantif itu siapa tahu dengan musyawarah tertutup itu bisa saling, sebenarnya aku melihat lebih ngendon-ngendoni aja secara tensi. Jadi lebih pada ruang satu edukasi kita berdua saling tahu, karena mesti situasi jenenge bersengketa secara psikologis dimanapun orang bersengketa itu walaupun teman itu mesti tidak penak karena punya misi masing-masing dan tentu mempertahankan putusannya masing-masing itu ya, marwah lembaga giroh. Tapi gini Mas Pur, mungkin Mas Amri juga ini dalam perspektif bawah juga penting. Kira-kira dalam perspektif KPU di setiap tahapan itu sudah terpetakan belum? Nek situasinya seperti ini bakal jadi sengketa mesti sesuk. Ya, kalau dihukum pasti dengan pemilihan dalam proses sengketa ini di situ. Pemilihan itu domainnya kabupaten, tekanannya lokalistik. Otoritasnya ya lokalistik. Tetapi ada situasi yang enggak sederhana ketika lokalistik. Itu orang Purworejo yang kita tahu jalurnya siapa, orang siapa, tekanannya seperti itu lebih dekat. Tetapi sebenarnya lokusnya lebih ringkas. Tetapi kalau pemilu kita berhadapan dengan struktur nasional, dengan partai itu, walaupun misalkan kayak Bu Endang yang notabene adalah calon, itu mesti tekan struktur partai. Dan ini enggak sederhana menghadapi pemilu di pilihan gitu loh. Bedanya secara psikologis itu Mas. Mungkin ini karena waktu juga ya Pak, sudah hampir buka puasa. Ini pertanyaan yang terakhir ini. Saya bacakan pertanyaan terakhir. Ini untuk KPU sepertinya. Tadi penanya yang sama dengan yang rasa tadi dari Muhammad Aminuddin, mengajukan permohonan sengketa objeknya BA atau SK KPU. Tanggapan dari KPU bagaimana saat masyarakat berasumsi seakan menyalahkan kok sampai bisa BA atau SK KPU menilai bahwa BA atau SK ini bisa disengketakan. Yang menilai biasanya orang yang peserta pemilihan yang akan bersengketa. Bagaimana ini? Jadi bagaimana tanggapan KPU jika BA itu dinilai oleh masyarakat itu, wah ini bisa disengketakan, oh ini tidak bisa, itu seperti apa Pak? Ya kalau itu kan norma ya, normanya bunyi berita acara diatur bahwa berita acara menjadi objek sengketa, selesai. Sebenarnya itu mau tidak mau harus kita ikuti dan putusan bersifat putusan Bawaslu nggak ada taruhan harus dijalankan oleh KPU. Jadi sebenarnya BA ataupun keputusan kalau KPU sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau di regulasinya tidak ada mengatur BA menjadi objek sengketa, saya kira ya nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Baik, sahabat Bawaslu, menarik sekali sebenarnya perbincangan pada sore hari ini. Tapi memang sekali lagi kita semua dibatasi oleh waktu. Mungkin dari beberapa diskusi sore hari ini dapat kita simpulkan bahwa dilakukan bahwa sengketa pemilihan maupun sengketa pemilu itu diberikan oleh undang-undang untuk memastikan peserta pemilihan itu dapat terpenuhi hak-haknya dan juga untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dan yang kedua, sengketa di pemilu maupun sengketa di pemilihan kepala daerah itu memang
pada dasarnya itu sama saja, tapi memang untuk penyebutan di tahapan-tahapannya yang berbeda begitu ya. Dan psikologisnya beda, Mas. Ya. Dan juga dari psikologisnya kalau tadi dari Pak Pur menyebutkan itu. Baik, terima kasih Pak Nurholik dan Pak Purnomo Sidi atas ilmunya, atas pencerahannya. Semoga itu menjadikan tambahan wawasan bagi kami, khususnya bagi masyarakat, bagi sahabat-sahabat Bawaslu, bagi masyarakat sana yang mungkin di pemilu 2024 nanti bercita-cita untuk maju menjadi peserta pemilu. Baik, sahabat Bawaslu, demikian Jalu pada sore hari ini edisi serial hukum acara penyelesaian sengketa proses. Tetap saksikan Jalu pada edisi-edisi selanjutnya, baik itu yang membahas tentang tugas dan peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan, maupun masih dalam serial hukum acara penyelesaian sengketa proses. Saya Amri Hidayat, banyak salah dalam membawakan acara pada sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.